두 개, 세 개요. 이런 거거든요. 이거. 체. 움직이는 물체를 보는 능력인데요. 엄청. Selamat datang di Gadgetener, Korea, Jepang, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea, dan kita akan membahas film berjudul Slow Video. Film ini menceritakan kisah unik seorang pria dengan kemampuan penglihatan slow motion. Daripada penasaran, kita langsung aja meluncur. Film berawal di pusat CCTV di sebuah kota di Korea. Ada ibu-ibu yang sedang ngegosip tentang karyawan baru yang diduga memiliki penyakit mata. Dan tiba-tiba salah satu CCTV di kota itu menangkap kejadian pencopetan. Polisi pun langsung dikerahkan. Tapi di tengah mengikuti arah si copet, mereka kehilangan copet itu. Tiba-tiba karyawan baru ini yang bernama Yo Jang-bu langsung ngeh dengan sesuatu. Dia pun mengganti layar besar di kantor itu ke salah satu CCTV. Dan ternyata betul saja si copet melewati jalan itu. Alhasil polisi pun berhasil meringkus si copet. Boleh-boleh nih karyawan baru. Semua itu berawal di saat dia masih kecil, pada perlombaan estafet. Saat lari, dia melihat pergerakan sekelilingnya melambat. Tapi di saat itu juga dia malah terjatuh, tidak bisa lanjut berlari. Dia pun dibawa ke dokter. Dokter berkata dia mempunyai kemampuan yang unik pada matanya. 엄청 발달했어요. 엄청. 집중해서 볼 때 그런 건데. 엄청. 공을 딱 노려보면 슬로우 비디오 아시죠? Di mana dia bisa melihat pergerakan secara slow motion. Dan alasan dia terjatuh saat berlari karena otak dan penglihatan matanya tidak sinkron. Jang-bu disarankan memakai kacamata hitam untuk menghindari silau yang akan membuatnya pusing. 내 눈 때문에 속상했지만 좋을 때도 있었다. Gurih-gurih nyoy. Karena matanya yang berbeda dari yang lain, dia jadi dibully. Tapi wanita pujaan hatinya yang bernama Bong Sumi tetap menemaninya. Setelah beberapa bulan bermain dengan Jang-bu, Sumi juga jadi bahan ejekan. Karena itu, Sumi kecil mungkin jadi menjaga jarak dengan Jang-bu. Karena dokter mengatakan matanya yang terlalu bagus sampai dia punya kemampuan slow motion itu, dia pun ingin merusak matanya dengan menonton TV. Tapi dibanding keinginannya untuk merusak matanya, dia lebih seperti ketagihan dengan tayangan drama di TV. Tahun demi tahun berlalu, Jang-bu putus sekolah dan hanya menghabiskan waktu di kamarnya sehari-hari. Suatu hari, ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja. Karena dia anak laki-laki tertua, dia mempunyai rasa tanggung jawab pada keluarganya. Dengan rekomendasi si dokter, akhirnya dia bekerja di pusat CCTV kota. Setiap harinya di kantor, dia memperhatikan aktivitas orang-orang yang ada di CCTV secara mendetil. Senior Jang-bu yang bernama Byung-soo dan atasannya di kantor membicarakan Jang-bu yang kurang bergaul dengan orang-orang di kantor. 뭐야 지금? 무슨 지랄아? 모른 척해. Bahkan dengan seniornya yang duduk di sampingnya, dia jarang mengeluarkan kata-kata. 즐겨보는 그런 채널도 생기게 되고. 그건 제가 차차. 아저씨, 그건 좀 더 친해지면 해요. Jang-bu hanya menjawabnya dalam hati. Dia punya kebiasaan menggambar letak bangunan di kota itu dan juga menghitung langkah yang ditempuh di setiap gangnya. 나왔네. 엄청 일찍 깼네. 셋, 넷. 맛집 지도인가? 왜 자꾸 반말을 하지? 세게 나가야 한. 아저씨, 주로 어디 다녀? 네? 반말이 쑥 들어갔다. 엄마 시장, 떡집, 동생 학교. 뭐 빠진 게 없나? 참, 여친 없어요? Karena perkataan Byung-soo, dia pun ingat tentang wanita pujaannya saat masih kecil. Dan saat melihat CCTV yang berada di gang rumah Sumi, tiba-tiba keluar seorang wanita. Di hari itu juga, dia memberanikan dirinya untuk rumah Sumi. 그 애는 늘 햇살과 함께 있었다. 너 뭐 하는 거냐? 야, 월세 받는 거 다... Kelihatannya Sumi sedang terlilit hutang. Karena Jang-bu terus menatap Sumi seperti orang freak, Sumi pun meneriakinya lalu pergi.
Mulai dari hari itu, Jangbu terus mengawasi Sumi dari rekaman CCTV. Besoknya dia ke tempat di mana Sumi berdiri semalam, mengira-ngira tentang apa yang Sumi perhatikan malam itu. Lalu dia mengambil sebuah sofa rongsok. 실물은 처음이다. 제일 일찍 깨는 거 알아? 형이 너 매일 봐. 야구하는 형이다. 되게 반가운데. Emang maksud nih orang. Jangbu menaruh sofa rongsok itu tepat di tempat Sumi berdiri menikmati kopi di malam hari. Sumi bekerja ke sana kemari untuk melunasi hutangnya. Dia pun hari itu mengikuti audisi untuk masuk ke talent agensi. Tapi dengan reaksi pihak agensi yang kayak gini, kayaknya dia nggak akan diterima deh. Karena hari itu hujan, Jangbu ingin mengantarkan payung untuk Sumi. Dia pun meminta bantuan ke Byung-soo. 아저씨, 나랑 어디 좀 갈까? 같이 가자. 설마 형. 역시. Ternyata dia cuma nggak mau dipanggil om. Pas dipanggil kakak langsung jalan dong. Saat Sumi ingin menerobos hujan, Jangbu pun langsung memayunginya. Tapi 왜 따라와요? 빗속에 너 있다. dia dianggap penguntit karena Sumi tidak kenal dengan dia. Lalu mereka ke tempat si dokter untuk meminta saran. Akhirnya mereka menetapkan untuk memberi Sumi bunga. Malamnya Jangbu langsung meminta ibunya mengganti model rambutnya. Esok harinya, Sumi telat untuk ikut audisi di talent agensi lainnya. Tapi dia diberi kesempatan untuk bernyanyi saja lewat handphone. 봉수미도 노래를 잘했다. Saat selesai bernyanyi, dia sepertinya berniat ingin kembali ke tempat kerjanya. Tapi tiba-tiba 꽃이 피어서가 아니라 당신이 와서 봅니다. jijai. Model rambut dan bunga Jangbu dianggap terlalu jadul oleh Sumi. Sumi pun pergi. Tapi sebelum pergi, dia mengatakan dia bukanlah Sumi yang Jangbu maksud. Karena itu Jangbu pun agak sedih dan mengurung dirinya lagi di kamar. Ternyata gambaran Jangbu tentang kotanya sudah sangat luas dia gambar. Dilengkapi juga dengan detail orang dan jumlah langkah di setiap gangnya. Besoknya saat fokus menghitung langkah gang, tiba-tiba dia bertemu dengan Sumi. Tapi kelihatan Jangbu sudah tidak peduli dengan Sumi palsu itu. 가요. 가는 길이니까. 저기요. 봉수미는 누구예요? 운명처럼 저기요. 그냥 누군지만 말해줄래요? 좋아해. Saat sampai di kantor, dia berkata pada Byung-soo kalau dia ingin keluar dari pekerjaan ini. Tapi tiba-tiba saat melihat Sumi di rekaman CCTV yang kegirangan karena diterima agensi, muncul lagi rasa kalau Sumi itu benar Sumi yang dia kenal. Malamnya saat Sumi merayakan keberhasilannya, Jangbu pergi menemuinya. Sumi langsung memperlihatkan bakat aktingnya yang kelihatan sangat natural untuk sebuah pemula. Lalu dia menanyakan keahlian Jangbu. 진짜 던진다. 오. 64. Jangbu pun mengantarkan Sumi yang teler pulang. Besoknya, Jangbu mengikuti Sumi untuk melihat dan menggambar gang yang Sumi sering lewati tapi tidak terekspos CCTV. Di sisi lain, 왜 새는 거지? 선글라스를 쓰고 벽을 느끼면서 벤트 아니야? malamnya Jangbu menunggu Sumi untuk jalan pulang bersama. Jangbu menceritakan tentang pekerjaannya. Karena itu Sumi pun ngeh kalau sofa ini pasti Jangbu yang menaruhnya di sini. Tiba-tiba Sumi bercerita kalau dia kagum dengan pemilik coffee shop di seberang jalan. Jangbu jadi cemburu. Dia pun terus memperhatikan si pemilik coffee shop malam itu. 케냐 좋아하세요?
케냐 가본 적 없다. 차 있어? 차요? 그럼요. 차 많죠. 개자식. 탔네 탔어. 그냥 내쁘고 와. Besoknya dia lagi-lagi mengira kalau suami yang dia tahu sekarang adalah suami palsu. Tapi setelah melihatnya di rekaman CCTV, lagi-lagi dia luluh. Dia pun mulai menanyakan semua orang tentang mobil. Di sisi lain, saat Sumi pulang dari kerjaannya, dia lagi-lagi didatangi si penagih hutang. Tapi tiba-tiba Jangbu datang dibonceng Byung-su untuk membawa Sumi pergi dari sana. Setelah itu, Jangbu dan Sumi makin dekat. 보면 소원 이루어지지 않나? Lah, setelah itu Jangbu menanyakan Sumi jikalau dia punya mobil, memangnya mau dipakai untuk apa? Ternyata dia cuma ingin pergi melihat laut dengan mobilnya itu. Sekarang Jangbu tidak perlu khawatir jika dia tidak bisa melihat Sumi saat masuk gang yang tidak terjangkau CCTV karena hasil gambaran dan perhitungan langkahnya. 아웃. Lah, ikutan gila dia. Melihat si supir bus, Jangbu jadi ingat suatu hal. Dia pun mengikuti si supir bus seharian supaya dia mendapatkan izin untuk memakai busnya untuk pergi melihat laut. Besoknya, Byung-su memberanikan diri untuk menanyakan si ibu rempong ini apakah dia pergi di hari libur besok. Besoknya, Sumi yang niatnya ingin pergi bekerja, tanda kutip diculik oleh Jangbu dan kawan-kawan untuk melihat laut. Dan ternyata Byung-su kemarin cuma meminta ibu ini untuk mengganti Sumi. Jangbu juga ternyata mengajak si bocah tukang rongsok itu. Tapi saat melewati perbatasan kota, mereka di stop karena peraturan kalau bus yang mereka pakai tidak boleh dipakai untuk keluar kota. Di sini Jangbu mulai menyadari kalau dia akhirnya punya orang-orang yang peduli dengannya sekarang. Sayangnya mereka tetap tidak boleh melanjutkan perjalanannya. Jangbu lalu mengantar bocah ini pulang. 수시로 잠드는 병. 그래도 내가 부르면 깨. 어디가 좋아? 이 동네 너 잘 알잖아. 왜? 백구야, 나 길에서 만나면 좀 해줄래? 왜? 뭐하러? Besoknya kantor CCTV pusat itu dikabari kalau ada seorang penculik wanita yang sedang berkeliaran di kota itu. Dan kebetulan Sumi tiba-tiba menghilang ketika memasuki gang yang tidak terjangkau CCTV. Jangbu pun panik, tapi ternyata Sumi memang sengaja supaya Jangbu pergi menemuinya. Dia mau berterima kasih karena kebaikan Jangbu akhir-akhir ini. Dan Jangbu pun mendapatkan ciuman pertamanya dengan wanita pujaannya sedari kecil. Agak kocak sih, pacarannya kayak begini masa. Saat memulangkan Sumi, ternyata Sumi sudah ditunggu oleh orang suruhan untuk menggeledah rumahnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mata Jangbu seperti susah fokus. Setelah rumahnya digeledah, Sumi mengobrol dengan Jangbu. Ternyata, dulu Sumi juga suka dengan Jangbu. Bahkan gambaran Sumi yang Jangbu pernah kasih pun masih dia simpan. Besoknya Jangbu pergi memeriksa matanya. Jangbu diminta si dokter untuk tidak memaksakan dirinya untuk berlari lagi. Hari itu Sumi juga melunasi hutangnya setelah dia berhasil menjual rumahnya itu. Malamnya saat Sumi ingin pulang, di saat yang bersamaan di sekitaran kota itu terlihat lagi si penculik wanita yang dicari-cari. Karena khawatir, Jangbu terus memperhatikan CCTV gang yang akan dilewati Sumi, sekaligus menghitung langkahnya. Karena khawatir, Jangbu pergi mengecek langsung. Tapi ternyata Sumi sedang merapikan barang di kardusnya yang jatuh. Jangbu terus mengayuh sepedanya. Byung-su juga menelpon si supir bus untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Sumi sekarang berpapasan dengan seseorang. Saat ngebut menaiki sepeda, Jangbu tidak sengaja menabrak kaca spion mobil yang sedang diparkirkan di bahu jalan. Lalu dia kelihatan seperti kesusahan untuk jalan kembali. Byung-su yang melihat itu pun menyadari sesuatu. 자리 와가지고 지도 그리고 그러나 하고 생각했는데 그냥 이상한 놈이다 그렇게 생각하고 얘 지금 안 보이는 거잖아요.
Dan akhirnya Jangbu melihat Sumi di sebuah gang. Lah, kelihatan di sini kalau tadi itu hanya khayalan Jangbu yang sudah tidak bisa melihat lagi, atau yang kita kenal dengan nama buta. Tapi Jangbu tetap bersikap biasa saja pada Sumi, seperti tidak terjadi apa-apa pada matanya. Sumi dievakuasi polisi. Byung-su pun datang menjemput Jangbu. 아까 그 여자분 잘 갔어요? 형이야 형. 형? 졸라 멋있더라. 제대로 어필 되겠더라. 형, 나 안 괜찮아. 나 좀 잡아줘. 나 좀 잡아줘. Dan ternyata selama ini seluruh gambar yang dia buat, langkah yang dia hitung, juga detil orang-orang di setiap gangnya, bukan cuma dia gambar saja, tapi dia ingat juga. Mungkin karena sebelumnya dia punya firasat kalau kemampuan ini bukanlah kelebihan, melainkan penyakit yang lama-kelamaan akan membuatnya buta. Besoknya Sumi pindah dari rumah itu, dan anehnya dia tidak pamitan dengan Jangbu. Setelah beberapa bulan, tiba-tiba Sumi muncul lagi di gang ber-CCTV yang dulu dia selalu pakai untuk memberikan kabarnya pada Jangbu. Dia pergi ke sofa yang Jangbu dulu bawakan untuknya. Dan hari itu dia melihat Jangbu di coffee shop. Tapi saat ingin menyapanya, Sumi yang baru tahu kalau Jangbu buta, kaget bercampur sedih. Lalu dia pun mengikuti Jangbu ke sebuah studio lukisan. Di sana banyak lukisan buatan Jangbu tentang teman-teman berharganya, juga Sumi. 너를 기억할 수 있다. 네 걸음걸이, 숨소리. 보이지 않지만 너를 그릴 수 있게 됐다. Besoknya, 오늘은 어디 갈까? 알았어? 같이 가고 싶은데 500만 군데도 더. 어떻게 알았어? 꽃향기가 나니까. 네가 와서 봄이야. mereka pun kembali bersama lagi. Film pun diakhiri dengan kejadian di mana si supir bus mengadang mobil si penculik. Tamat. Jadi, dari Jangbu kita belajar, kalau mencintai seseorang, kita harus totalitas. Ada tapinya. Kalau orang yang kita perjuangin gak kasih tanda-tanda lampu hijau, ya skip. Oke, jadi itulah cerita alur film Slow Video yang KJ Tenor bawakan. Dengan cerita yang cukup unik sekaligus mengharukan, rating yang KJ Tenor kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenor signing out.